Oke, hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal bahas untuk light novel Tensei Shitara Slam Dataken untuk volume 9. Nah, di video kali ini kita bakal bahas mengenai turnamen yang diadakan di Jura Tempest. Nah, yang menarik di turnamen kali ini adalah pahlawan terpilih yang super hoki itu ikut dalam kompetisi turnamen di Jura Tempest ini. Nah, apakah kehokiannya bakal ikut ke bawah atau enggak? Tonton videonya sampai habis. Nah, buat kalian yang mau lihat part sebelumnya atau di volume-volume yang lain, kalian juga bisa cek aja di playlist Tensei Shitara Slam Dataken untuk channel ini. Kalian juga bisa lihat pembahasan anime lain yang ada di channel ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja cus kita ke videonya. Para peserta mulai memasuki tengah panggung. Kedelapan pria itu berdiri dalam barisan menghadap ke gerai VIP. Semua layar menunjukkan wajah para kontestan dan bahkan ekspresi mereka terlihat jelas. Semua orang ini terlihat sangat berbeda. Ngomong-ngomong, beberapa dari delapan ini sepertinya cukup akrab. Jelas aku telah melihat Gobuta dan Gel, tapi meskipun saya terkejut dengan ini, perkenalan dimulai tanpa penundaan. Sesuai rencana, kami memperkenalkan kontestan satu persatu. Aku juga menginstruksikan orang untuk beralih tampilan layar dan menunjukkan wajah kontestan masing-masing. Bawahan Soy, sang naga Soka adalah pembawa acara. Dimulai dengan 6 orang yang berhasil muncul dari babak penyisian. Yang pertama adalah pahlawan terpilih Masayuki. Nah, ini dia kontestan pertama adalah si Masayuki guys, yang dimana dia ini hokinya nggak ngutek. Pertama dari semua, Soka memulai. Izinkan aku untuk memperkenalkan pria yang paling populer bagi para penonton. Mendominasi selama babak penyisihan, dia adalah pahlawan terpilih Masayuki. Oi, gadis ini benar-benar menikmati dirinya sendiri. Apakah benar-benar tidak apa-apa baginya untuk tampil di depan para kontestan dengan penuh semangat? Bukankah itu akan menyebabkan masalah bagi status agen rahasianya ketika bekerja? Aku bertanya pada Soy di sebelahku. Tidak masalah. Soka baik dengan mantra tak terlihat dan dia akan menyamar selama misi. Tidak ada yang pernah melihat kepandainya memainkan pedang yang sangat baik. Itu karena saat dia memutuskan untuk menghunuskan pedangnya, lawannya sudah menyatakan kekalahannya. Nah, jadi selama ini Masayuki kalau battle pasti musuhnya nyerah dulu guys. Ini hokinya nggak ngutek sih. Jadi dia ini belum pernah ngeliatin skill battlenya. Jadi bagaimana dia bisa menang selama ini? Masuk akal untuk turnamen tidak resmi. Tetapi bukankah Masayuki juga berpartisipasi dalam turnamen berskala besar di masa lalu? Bahkan jika dia menjatuhkan lawannya dalam satu tebasan cepat, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan gerakannya di depan seluruh penonton. Bagaimana pertandingannya kemarin? Tentang itu, kita benar-benar tidak memiliki cara untuk mengetahui. Menurut Soy, Masayuki tampaknya tidak menghunus pedangnya sekalipun. Ternyata teman-teman Masayuki juga menjadi bagian dari kompetisi kemarin. Mereka mengalahkan sekitar 50 kontestan dan sengaja kalah untuk memberikan hasil mereka kepada Masayuki. Nah, jadi yang ngalahin bawahannya Masayuki. Nah, tapi terus bawahannya ngalah ke Masayuki guys. Pada akhirnya Masayuki tidak bisa menunjukkan keahliannya sama sekali. Kekaguman yang diterimanya sendirian menunjukkan bahwa dia kuat, tetapi aku juga curiga bahwa dia hanya menggertak. Masa bodoh, apakah dia benar-benar mampu atau tidak? Kita akan melihatnya di turnamen hari ini. Kekuatannya yang sangat besar dikenal di seluruh 7 lautan. Masayuki si anak muda berbakat, sang pahlawan terpilih. Lebih dan lebih banyak orang terpana pada penampilan dirinya yang tampan. Rumor mengatakan bahwa wanita akan jatuh cinta dengan dia setelah terjadi kontak mata. Masayuki, betapa beruntungnya bagi kita untuk dapat menyaksikan dirinya melaju hingga babak final. Ketika Soka selesai, orang-orang berteriak kagum, bersorak cukup keras untuk membanjiri suara lain. Dia benar-benar populer. Memikirkan itu, benarkah? Bagaimana dia bisa begitu populer? Apakah Soka mengimprovisasi seluruh pengumuman
Jika dia melakukannya, dia memiliki bakat yang tak terduga tetapi tidak diterima. Kupikir sebagian besar pidatonya mungkin berlebihan dan bermaksud memuji Masayuki dengan keras. Juga apa itu? Masayuki. Setelah mendengarkan dengan sesama promosinya, aku menduga ada sesuatu yang salah dengan kepala Soka. Masayuki benar-benar mengalami nasib buruk jika dia kalah setelah dipromosikan dengan cara ini. Itu hanya akan memalukan. Dalam beberapa hal, ini bisa menjadi masalah baginya. Soka pasti sarkastik, pintar sekali. Seperti yang diharapkan dari wanita tankanan, Soi, dia benar-benar sangat licik. Nah jadi, ini Masayuki dibuat menonjol oleh Soka. Nah supaya nanti kalau kalah itu bakal lebih malu ya guys. Kontestan berikutnya, nah ini yang selanjutnya adalah Crescent Wolf. Adalah seorang pria bernama Jinrei. Dia tampaknya seperti seorang prajurit yang berpengalaman dan sementara perlengkapannya tampak di bawah standar. Dan ini Jinrei ya, bawahannya si Masayuki dan udah dibahas di part sebelumnya. Next, kita selanjutnya aja. Kontestan ketiga adalah Kai, petarung pedang yang luar biasa. Nilai jual pria Kai ini sepertinya permainan pedang yang indah bagaikan menari. Siapapun akan bahagia karenanya. Dalam kontes hari ini, apakah dia akan melakukan tarian yang luar biasa di tengah hujan darah? Mengerikan sekali, menari dalam pertumpahan darah, bukankah itu menakutkan sekali? Dia tidak terlihat sekuat Jinrei secara fisik, tetapi mengingat ilmu pedang mungkin dia peringkat A. Mereka adalah pemimpin Gosu dan Mesu. Aku bertanya pada Soi, mengapa mereka berpartisipasi? Tentang itu tampaknya berita telah menyebar. Berita? Benar, mengenai itu Anda mengatakan bahwa sang juara bisa menjadi bagian dari 4 Heavenly King atau 4 Raja Surgawi. Hah? Mungkin Goputa yang menyebarkan dengan mulutnya dengan desas-desus, dan sekarang entah bagaimana juara turnamen akan menjadi salah satu dari 4 Heavenly King di bawah pemerintahanku. Pemimpin Gosu dan Mesu tidak ragu untuk bergabung. Mereka mungkin hanya beruntung bisa lolos ke final, tapi kukira itu bukan hanya keberuntungan. Terlepas dari penampilan mereka, mereka adalah pejuang yang ganas dengan kekuatan yang setara dengan peringkat A. Dia adalah pemenang babak keempat kemarin, Gozer. Yap, aku telah memberikan nama Gozer kepada pemimpin Gosu. Aku merasa bahwa diriku seharusnya tidak menggunakan kesukaanku dan kemudian juga menamai pemimpin Mesu, Mezer. Gozer berevolusi menjadi iblis sapi atau Gyuki, sementara Mezer menjadi iblis kuda, Baki. Mereka sudah peringkat A sebagai spesies yang lebih tinggi, tetapi dengan ini mereka menjadi jauh lebih kuat dari harapan awalku. Nah, itu untuk si Mesu dan Gozer. Kemudian di sini ada 3 kontestan lagi, yang berarti ada 1 pemenang lagi dari babak penyisihan kemarin. Di urutan berikutnya, menyerahlah pada seorang pria bertopeng misterius yang tampaknya menonjol kemarin. Inilah kontestan bertopeng singa yang misterius. Apakah dia seorang pencari keadilan atau antek-antek iblis? Dan seperti apa pertarungan yang akan dia tunjukkan pada kita hari ini? Aku menoleh ke lelaki bertopeng singa, Leon Max ya, untuk singkatnya. Jusku tumpah kemana-mana, kata dia. Soi, itu memang dugaanmu sebagai milikku, itu pasti dia. Sementara kami berdua nyebut namanya. Soi tampaknya yakin tentang identitas Leon Max ini. Oi, bukankah Diablo yang mengatakan orang-orang ini tidak cukup untuk sebuah pertunjukan? Apa yang salah dengan penilaian orang itu? Tunggu, bukan itu masalahnya. Si idiot itu tidak memiliki konsep kerendahan hati untuk memulai A. Mari kita kesampingkan kesepakatan itu untuk saat ini. Ngomong-ngomong, mengapa ketiga orang itu bersorak untuk Leon Mas? Karena pada pertandingan kemarin dia mengalahkan mereka bertiga. Mungkin ini mirip kayak pas Karyon Nyamar di Walpurgis ya penampilannya. Perbedaan kekuatannya agak terlalu berlebihan. Kupikir tidak mungkin Leon Mas yang kuat akan didukung oleh orang lain. Jadi kukira satu-satunya orang yang mampu menyainginya adalah Geld. Aku berharap Geld akan menang, tapi aku
mungkin hanya mendorong keberuntunganku. Tapi akhirnya bahkan jika Leon Mas menang, itu baik-baik saja. Aku sebenarnya lebih takut mereka saling memukul terlalu buruk. Nah, jadi itu ya, keenam kontestan telah diperkenalkan dan sekarang untuk kontestan spesial. Kontestan kami yang berikutnya sebenarnya adalah tokoh utama yang sebenarnya, Letnan Kebanggaan Federasi Tempest. Mereka harus bergabung di turnamen. Kekuatan mereka setara dengan ribuan pria, dan jika Anda menang melawan mereka, Anda dapat menjadi salah satu orang pilihan tim bersama dalam 4 Heavenly King. Kontestan pertama kami adalah Gobuta. Banyak yang melihat prajurit elit ini tampak kejam. Ini adalah anak muda berbakat yang telah mencapai posisi Centurion. Pertaruhan seperti apa yang akan diperlihatkan pada kita? Kejam. Bagaimana bisa kau yakin mengerti arti kata itu? Aku hampir bisa merasakan Gobuta berteriak di dalam dirinya. Hentikan itu. Dengan hidangan pembuka sudah keluar semua, kami masih harus memperkenalkan S di turnamen ini. Dia adalah penyelamat High Earth Guard sama. Dengan tubuh yang tidak dapat dihancurkannya, dirinya juga seorang wali pelindung dari Federasi Jurat Tempest. Guard memang salah satu dari letnan veteran, tapi itu dikatakan Gobuta juga seorang veteran. Meskipun kukira itu adalah perbedaan yang jelas dalam level, jika Gobuta benar-benar menang, Sokka dapat mengubah pandangannya tentang dirinya. Baiklah, sekarang ke-8 orang kontestan itu telah semuanya dikumpulkan. Siapa di antara mereka yang akan mendapatkan kemenangan? Saat itulah kebenaran akan terungkap. Nah, jadi itu untuk kontestan daripada event turnamen ini. Battlenya di next video. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.